Oke, bahasan kita sekarang adalah tentang bagaimana kita menaksir fungsi hazard ya, fungsi kegagalan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana fungsi survival itu diduga dengan menggunakan pertama adalah fungsi dengan dugaan life table atau tabel masa hidup ya, life table. Dan yang kedua adalah dengan diduga dengan apa penduga yang kedua? Kaplan-Meier. Kaplan-Meier ya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana fungsi hazard ini kita bisa duga ya. Tentunya berdasarkan data sampel ya. Jadi apapun parameter yang kita hadapi, kita baru bisa duga kalau kita punya bekal data sampel, kan begitu ya? Oke. Cara pertama untuk menduga fungsi kegagalan pada waktu TJ yaitu dengan menggunakan penduga H tilde TJ. Ini yang pertama ya. H tilde TJ itu rumusnya adalah jadi laju kegagalan pada waktu TJ. TJ ini pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu waktu terjadinya event urutan ke J. Gitu kan? Nah, kita ingin tahu berapa laju kegagalan di waktu TJ tersebut. Nah, mudahnya penduganya itu adalah H tilde TJ, dibacanya tilde ini ya, H tilde TJ, yaitu berapa banyak yang event di waktu tersebut, di TJ tersebut, yaitu DJ, dibagi dengan berapa banyak anggota riset di TJ tersebut. Ya, berapa banyak anggota riset di TJ tersebut. Riset itu pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu banyaknya yang bertahan hidup sesaat sebelum TJ, gitu ya, termasuk yang event di TJ. Gitu. Itu NJ. Jadi NJ di sini adalah banyaknya anggota riset, ya. Oke, kemudian maknanya ini kan maknanya nih, makna dari rumus di atas. Laju kegagalan pada TJ yaitu banyaknya yang gagal pada TJ dibagi dengan banyaknya yang berisiko pada TJ. Yang berisiko pada TJ itu adalah yang masih bertahan sesaat sebelum TJ, termasuk yang event di TJ, gitu kan ya? Nah, jadi kalau yang pertama itu adalah kita menduganya itu pada titik ya, pada titik yaitu pada waktu ke TJ. Sini ya, pada waktu ke TJ. Jadi ibaratnya garis bilangan gitu ya, ini garis bilangan. Ya, di sini ada sebuah waktu yaitu TJ. Nah, kita ingin menduga berapa sih laju kegagalan pada titik ini.
Ya, pada titik TJ ini adalah sumbu waktu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia menduganya itu bukan pada titik, melainkan pada selang, ya, pada interval. Jadi yang kedua ini, andaikan ini interval, ya, waktu survival, ya, ini adalah sumbu garis bilangan waktu survival. Nah, kita concern di sebuah interval. Intervalnya itu adalah batas bawahnya TJ, ya, batas atasnya TJ plus 1. Nah, jadi kita perhatikan kalau waktunya itu di sini, di interval sini. Jadi kalau T-nya di sini, ya, antara TJ sampai TJ plus 1, berapa sih laju kegagalannya? Gitu ya. Berapa laju kegagalannya? Nah, rumusnya adalah ini. Kalau yang kedua adalah H topi T, ya. H topi T. H topi T yaitu DJ, ya. DJ berarti kalau DJ ini adalah yang event di sini, yang event di sini di TJ-nya, ya. Ya, jadi yang event di TJ-nya itu adalah DJ, ya. Dibagi dengan NJ. Nah, NJ itu kan yang berisiko, berarti yang bertahan sesaat sebelum TJ. Jadi NJ di posisi di sini, ya, dikalikan TJ plus 1 dikurangi TJ, berarti dikalikan panjang interval ini. Ya, karena TJ plus 1 dikurangi TJ berarti kan ini panjangnya berapa. Begitu ya. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua dugaan laju kegagalan. Pertama adalah di sebuah titik. Di sebuah titik TJ, dia rumusnya adalah ini, yaitu dia tinggal membagi aja berapa yang meninggal di sini, dibagi dengan berapa yang berisiko di sini. Ya. Yang berisiko itu adalah yang bertahan sesaat sebelum TJ, termasuk yang di TJ event, termasuk yang di TJ-nya meninggal. Jadi anggap saja kita mundur dikit gitu ya, kita mundur dikit ke sini sesaat sebelum, kita mundur dikit ke kiri. Nah, jadi berapa sih yang bertahan sesaat sebelum TJ? Nah, termasuk yang meninggal di TJ itu adalah NJ. Oke, jadi ada dua ya. Dugaan fungsi kegagalan. Ada dua dugaan fungsi kegagalan. Nah, ini yang kedua ini adalah dugaan laju kegagalan persatuan waktu. Ya, persatuan waktu. Jadi agak bedanya ya kalau yang bawah ini persatuan waktu. Karena lihat di penyebutnya itu ada panjang interval ini kan. Ini panjang interval nih, TJ plus 1 dikurangi TJ. Jadi panjang interval. Intervalnya adalah interval ini. TJ sampai dengan TJ plus 1. Jadi TJ-nya ini, lihat cara penulisan intervalnya, itu di kirinya itu kurung siku, di kanannya kurung lengkung. Artinya, di sininya ikut, di kirinya ikut, tetapi di kanannya nggak ikut. Nah, bolong gitu ya. Jadi kalau menandakan batas kanannya tidak ikut, dia kurung lengkung. Biasanya kalau di dalam garis bilangan, kalau di sini bolong, ya, di sini isi, gitu ya.